Oh, oh ya, berarti halo, ya, selamat pagi, siang, sore, Ibu Winnie. Ya, di sini saya dari kelompok semikonduktor ingin memberikan pembahasan singkat tentang laporan akhir kami tentang peran semikonduktor dalam proses manufaktur chip di SMC. Di sini saya sebagai Joe Stephen Hardy dengan NIM 132240065. Langsung aja. Oke, jadi latar belakang kita memilih topik ini itu tentunya karena semakin meningkatnya semakin pentingnya peran semikonduktor di dunia modern kita, di mana kayak setiap perangkat elektronik itu pasti mau tidak mau menggunakan atau berdasar dengan semikonduktor. Dan di sini kita tertarik sama TSMC sebagai penyuplai semikonduktor di tingkat global. Untuk metode dan teknik pengumpulan data, kami menggunakan deskriptif kualitatif dan berdasarkan studi kasus. Untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sekunder dari web, jurnal, dan buku. Itu karena tidak adanya sumber-sumber yang aktual dan faktual dari TSMC-nya itu sendiri. Jadi kami harus mau tidak mau mengambil ke data sekunder. Dalam rumusan masalahnya, kami mengajukan 5. Yang pertama, bagaimana proses manufaktur chip berbasis semikonduktor dalam secara umum. Dua, bagaimana dampak manufaktur chip semikonduktor terhadap industri dan teknologi global. Yang ketiga, bagaimana TSMC memanfaatkan teknologi semikonduktor dalam proses manufaktur chipnya. Yang keempat, apa saja inovasi dan teknologi semikonduktor yang dikembangkan oleh TSMC. Kelima, apa saja tantangan yang dihadapi oleh TSMC dalam pengembangan chip semikonduktor. Jadi semua laporan ini kami bertujuan untuk menjawab 5 rumusan masalah ini. Nah, untuk ruang lingkup penelitian sendiri kami bagi menjadi 5. Pertama itu adalah lingkup semikonduktor sendiri sebagai sebuah material. Kedua, ada peran semikonduktor sebagai perannya dalam industri chip itu apa. Ketiga, chip atau sirkuit elektronik. Empat, ada proses manufaktur dari chip itu. Dan kelima adalah TSMC sebagai sebuah perusahaan. Selanjutnya ada tujuan, di mana tujuan ini adalah untuk menjawab dari rumusan masalah tadi. Tidak akan saya ulangi untuk durasi. Nah, manfaat dari laporannya, kami harapkan ada dua. Pertama, kami berharap hasil ini dapat memberi wawasan tambahan kepada pembaca tentang peran pentingnya semikonduktor dalam pembuatan chip. Yang kedua, kami juga berharap bahwa laporan ini dapat mendorong minat pengembangan teknologi semikonduktor di Indonesia, terutama bagi pembaca. Selanjutnya, sistematika penulisan itu adalah struktur laporan kami. Laporan kami dari empat bab. Bab pertama adalah pendahuluan, bab kedua adalah alasan teori, bab ketiga adalah analisis utama, bab empat ada penutup. Di mana bab satu yang baru saja saya jelaskan dari awal sampai sekarang. Bab dua itu adalah alasan teori tentang semua teori yang akan diperlukan untuk memahami analisis utama. Bab ketiga adalah analisis utama kami, di mana kami memfokuskan analisis kami tentang TSMC sebagai sebuah perusahaan dan juga teknologi manufakturnya dan juga faktornya dalam rantai pasok supply global. Dan keempat adalah penutup dengan kesimpulan dan saran. Langsung saja, semikonduktor adalah material yang dapat menjadi konduktor dan isolator. Ini bagian pertama dari dasar teori. Kedua adalah prinsip kerja dan jenis-jenis semikonduktor. Di sini ada 3 jenis semikonduktor, yaitu tipe N, tipe P, dan juga tipe netral. Untuk durasi tidak sempat saya jelaskan. Selanjutnya adalah definisi sirkuit terpadu. Pertama, sirkuit terpadu itu adalah pengembangan atau inovasi dari sirkuit elektronik di mana semua komponennya itu diminiaturisasi ke dalam satu kepingan tunggal yang biasanya berbahan semikonduktor. IC sendiri adalah fondasi dari elektronik modern. Dan begitu juga ada beberapa keunggulannya. Selanjutnya adalah IC dipisah menjadi berdasarkan 3 jenis ya. Pertama berdasarkan jenis sinyal, kedua berdasarkan tingkat integrasi, dan ketiga berdasarkan fungsionalitas utama. Nah, selanjutnya adalah manufaktur chip. Manufaktur chip secara umum ada 4 proses, di mana pertama itu litografi atau pencetakan pola, kedua adalah ESA atau implantasi ion, ketiga adalah deposisi dan planarisasi, keempat adalah interkoneksi, di mana proses ini terjadi secara runtuh dan umumnya secara umum ya digunakan dalam proses manufaktur. Untuk spesifiknya ke TSMC akan dibahas di bab 3 tentang analisis proses manufaktur di TSMC. Nah, selanjutnya itu ada ekosistem industri chip global, semikonduktor global. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu ekosistemnya sangat kompleks dan terspesialisasi secara global. Spesialisasi yang dapat terlihat seperti AS di desain dan software, Belanda di mesin, Asia Timur di manufaktur, Cina dan India di perakitan dan pengemasan, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua adalah bahwa ekosistem industrinya itu sangat bergantung dan terpusat pada titik kritis. Titik kritisnya itu pada spesialisasi yang tadi baru saja dijelaskan.
Ketiga, ada di mana risiko karena spesialisasi tadi, risiko terhadap industri chip global ini juga sangat tinggi, karena terkonsentrasi di beberapa negara saja. Selanjutnya, keempat adalah tren saat ini itu untuk mengatasi risiko tadi, di mana tiap negara berlomba-lomba, utamanya negara adidaya seperti Amerika Serikat, Cina, dan Eropa, untuk membangun kapasitas produksi mereka sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke bab 3. Yang pertama adalah gambaran umum TSMC dalam ekosistem industri semikonductor global. Intinya, TSMC itu berhasil memposisikan dirinya sebagai satu-satunya produsen chip chip mutakhir atau chip paling canggih di dunia, dan dia menguasai 64% pasar, lebih dari 64% pasar. Kliennya mereka itu perusahaan besar multinasional seperti Apple, AMD, Nvidia, dan Qualcomm. Selanjutnya, itu untuk bab apa subbab selanjutnya ada inovasi teknologi semiconductor di TSMC. Itu yang kami sorot ada dua teknologi mendasar. Yang pertama adalah teknologi proses FinFET, di mana mereka berhasil mengextend transistor 2 dimensi ke 3 dimensi. Dan yang kedua, ada juga teknologi litografi extreme ultraviolet atau EUV. Selanjutnya, ada arsitektur chip di industri TSMC. Di sini umumnya terdapat dua arsitektur yang digunakan. Yang pertama ada RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Itu umumnya untuk perangkat dengan daya dan komputasi rendah seperti HP, smartphone, smartwatch, dan lain-lain. Dan yang kedua ada CSIC atau Computer Instruction Set Computer. Itu untuk perangkat dengan daya yang memerlukan komputasi lebih tinggi seperti PC, laptop, dan lain-lain. Selanjutnya adalah faktor-faktor penggunaan material semikonduktor. Kenapa semikonduktor dipilih dari sekian banyak material? Ada 4 yang kami sorot. Yang pertama, itu dia produktivitasnya dapat diatur. Artinya sangat akurat ya, sesuai kebutuhan kita. Kedua, ada kemampuan dia switching yang artinya kalau dia switching dia bisa menjalankan sirkuit atau program biner. Ketiga, ada komponen utama transistor yang gitu di mana dia bekerja sebagai saklar. 4, dia sangat mudah untuk diminiaturisasi. Selanjutnya, itu adalah alat dan bahan fabrikasi chip semikonduktor di TSMC. Tidak akan saya baca satu persatu. Silahkan di WPT dicantumkan. Selanjutnya adalah proses manufaktur chip di TSMC. Ini spesifik prosesnya di TSMC berdasarkan sumber sekunder yang kami dapatkan tadi. Yang pertama ada deposisi, yang kedua ada photoresist coating, yang ketiga ada litografi, yang keempat ada etching, yang kelima itu ion implantation, yang keenam itu packing. Sebenarnya tidak jauh berbeda dari cara tadi, cuman ini lebih dispesifikkan dan dijabarkan lagi tiap langkahnya. Nah, kita masuk ke dampak proses manufaktur chip berbasis semikonduktor tertanam di TSMC. Kami menyorot 3 faktor. Pertama, lingkungan. Tentunya dengan produksi skala massal ini sangat intensif dengan sumber daya alam, terutama air dan juga bahan baku untuk silikonnya, di mana dia itu pasir. Dan juga karena produksi massal, limbahnya itu juga perlu penanganan khusus. Kedua, kami menyorot faktor ekonomi, di mana TSMC itu adalah pionir model bisnis pure play foundry, di mana sebuah perusahaan atau sebuah pabrik yang hanya fokus pada manufaktur chip sehingga menurunkan biaya tanpa perlu memikirkan tentang R&D desain chipnya. Nah, selanjutnya itu adalah faktor geopolitik, di mana karena monopoli yang dipegang oleh TSMC hampir monopoli itu mereka menjadi pusat perhatian negara-negara adidaya yang bergantung sama chip-chip high technology yang mereka bikin, seperti Amerika Serikat, Cina, dan Eropa. Selanjutnya, itu kita masuk ke tantangan dalam pengembangan chip di TSMC. Kami memang ada 3 masalah. Pertama, itu biaya investasi dan R&D yang sangat ekstrim, di mana untuk pengembangan satu proses atau satu konsep itu bisa memerlukan alokasi puluhan miliar US dollar. Itu sangat tinggi dan tidak mudah dimasuki oleh perusahaan baru. Kedua adalah kekurangan tenaga ahli kerja, di mana pasokan tenaga ahli dan kebutuhan industri tidak meningkat secara sinkron. Ketiga ada tekanan dan risiko geopolitik, di mana yang telah dijelaskan TSMC yang di Taiwan itu diapit antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Nah, kesimpulannya, kami menyimpulkan 3 hal. TSMC adalah pemimpin absolut di pasar foundry semikonduktor global. Yang kedua, kami menyimpulkan bahwa kunci keunggulan TSMC itu adalah kemampuan mereka untuk berinovasi menggunakan teknologi-teknologi kunci seperti transistor FinFET 3 dimensi dan juga litografi EUV. Dan ketiga, dominansi pasar oleh TSMC bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, dia mengenable TSMC untuk menopang ekonominya Taiwan. Dan kedua, karena dia merupakan bahan baku strategis, atensi global pun terpana ke dia, dan mau tidak mau dia harus hati-hati ya, karena banyak negara yang bergantung sama dia. Dan terakhir, saran dari kami itu adalah pertama untuk mendiversifikasi rantai pasok dan lokasi produksi. Ya, seperti tadi dibilang ada
Karena ini sifatnya sekarang itu masih monopolistik dan terpusat hanya di Taiwan. Kami percaya harus ada diversifikasi rantai pasok dan lokasi produksi. Kedua, ekspansi di SMC ke lebih baik negara. Ini merupakan ekstensi dari saran pertama. Ketiga adalah investasi dalam SDM dan kolaborasi pendidikan. Tujuan utama kami itu utamanya adalah fresh graduate atau juga mahasiswa-mahasiswa teknik elektro di mancanegara, terutama di ASEAN atau Asia Timur. Keempat, ada peningkatan inovasi berkelanjutan. Dan kelima, ada penguatan kebijakan lingkungan. Ya, sekian dari saya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Ya, terima kasih.